Mahkamah Konstitusi atau MK menerbitkan dua putusan terbaru atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Putusan ini pun menuai tanggapan dari sejumlah pihak berkaitan dengan konsekuensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE tersebut. Salah satunya dari dosen hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah. Dikutip pernyataannya di sejumlah media massa, ia menyatakan bahwa warga negara yang mengkritik pejabat publik atau institusi tak bisa lagi dijerat pidana. Sebelumnya, pada Selasa 29 April 2025 lalu, MK telah mengabulkan sebagian permohonan aktivis lingkungan Karimun Jawa Daniel Fried Maurid Tangkilisan atas undang-undang tersebut. Yang mana MK menyatakan pasal menyerang kehormatan sebagaimana diatur dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE tak berlaku bagi lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Seperti diketahui dalam pasal 27A Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sedangkan dalam pasal 45 ayat 4 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Majelis Hakim Konstitusi juga menyatakan frasa orang lain dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Putusan itu merupakan penekanan bahwa delik pencemaran nama baik tidaklah berlaku bagi institusi dan pejabat publik. Hal itu karena jabatannya legitimate untuk dikritik oleh publik. Pencemaran nama baik memang selama ini konsep dasarnya tidaklah melekat kepada jabatan sepanjang yang dikritik adalah jabatan. Ia juga mengomentari putusan MK atas pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sebagaimana putusan hasil gugatan Jovi Andrea Bahtiar, jaksa yang menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik yang divonis 6 bulan percobaan. Dalam putusan itu, MK menyatakan kata kerusuhan dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber. Atas putusan MK ini, membuat sejumlah pihak merasa bahwa kebebasan berpendapat bagi masyarakat untuk melayangkan kritik-kritiknya terhadap pejabat atau institusi pemerintah semakin terjamin. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang harus dijaga dengan baik. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk menyuarakan pendapat, ide dan kritik terhadap pemerintah tanpa rasa takut akan ancaman.